Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyona Bila Fauzia, NIM 2305076035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 23 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis struktural dan juga semiotik. Jadi di dalam materi ini ada dua pembahasan. Yang pertama ada analisis struktural dan yang kedua ada analisis semiotik. Jadi di dalam analisis struktural ini akan dibahas pengertian analisis struktural, tujuan analisis struktural, penggunaan analisis struktural, konsep struktur dan sistem dalam analisis. Kemudian yang terakhir ada metode dalam analisis struktural. Kemudian tadi pembahasan yang kedua yaitu mengenai analisis semiotik. Jadi ada pengertian semiotik, sistem tanda, relasi sinkronis dan diakronis. Kemudian yang terakhir ada analisis struktural semiotik. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama adalah pengertian analisis struktural. Jadi analisis struktural adalah suatu cara guna mengetahui secara teliti unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Jadi hal itu tuh sangat tepat gunanya untuk meneliti dan juga mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Jadi itu tuh dibahas secara struktural. Pada dasarnya analisis struktural melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi fungsi dan juga keamanan suatu objek atau sistem. Jadi melalui analisis tersebut dapat dipastikan bahwa suatu objek atau sistem memiliki keamanan yang memadai. Nah, adapun jadi tujuan dari analisis struktural ini, apa sih tujuan kita menganalisis struktural ini? Jadi dalam menelaah karya sastra, analisis struktural berguna untuk mengungkap unsur-unsur pembentuk yang berkaitan dengan satu sama lain. Jadi unsur-unsur dalam karya sastra itu tuh nggak bisa berdiri sendiri, melainkan harus saling terkait sebagai suatu sistem. Menurut Theo, menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Jadi sebuah karya sastra itu merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Jadi sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara erat dan saling menguntungkan. Kemudian adapun penggunaan analisis struktural. Jadi dalam analisis struktural terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Yang pertama akan dibahas adalah struktur fisik. Yang pertama ada tipografi. Tipografi sendiri adalah tata letak penulisan dalam puisi yang mempengaruhi cara pembaca membaca dan memahami puisi. Jadi ada elemen-elemen ya yang terdapat dalam tipografi. Yang pertama ada tata letak, yang kedua ada jenis huruf, dan yang terakhir ada penekanan dan juga nuansa. Kemudian yang kedua ada diksi. Jadi diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Diksi itu memiliki kegunaan yang pertama ada menggambarkan ide dan menambah nilai estetis. Kemudian yang ketiga ada imaji. Imaji sendiri adalah penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Kemudian yang keempat ada majas atau gaya bahasa, adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat, atau perumpamaan. Kemudian yang kelima ada kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang menggambarkan suatu objek benda nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Kemudian yang terakhir ada persifikasi, adalah unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian puisi yang meliputi rima, ritme, dan juga metrum. Kemudian adapun struktur batin, yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran, dasar cerita, gagasan pokok atau inti yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah sikap atau ungkapan emosional penyair terhadap inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Kemudian yang ketiga ada nada. Nada sendiri adalah sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan tema dan rasa. Yang keempat ada amanat. Jadi amanat adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat itu tuh bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Kemudian ada konsep struktur dan sistem dalam analisis struktural. Jadi analisis struktural dalam karya sastra itu berfokus pada hubungan antara unsur-unsur dalam teks membentuk satu kesatuan yang bermakna. Jadi konsep struktur itu mengacu pada cara-cara unsur seperti tema, alur, karakter, latar, dan gaya bahasa saling berinteraksi untuk membangun pesan atau makna keseluruhan. Jadi setiap unsur itu nggak bisa berdiri sendiri, melainkan terhubung dalam pola tertentu yang menciptakan kesatuan naratif. Kemudian ada metode dalam analisis struktural.
Yang pertama itu ada analisis unsur intrinsik, yang kedua ada analisis hubungan internal, yang ketiga ada analisis struktural dengan teori linguistik, yang keempat ada model aktan dalam puisi, yang kelima ada analisis makna semantik, dan yang terakhir ada analisis level deskripsi. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang analisis struktural. Kemudian kita masuk ke analisis semiotik. Jadi adapun pengertian semiotik secara etimologis, istilah semiotik ini berasal dari kata Yunani yaitu semion yang berarti tanda. Jadi tanda itu tuh sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Jadi semiotik itu juga mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Tanda yang terdapat dalam media sejatinya bukan merupakan tanda yang alami, tetapi telah dilakukan sebuah konstruksi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda tersebut. Jadi tanda yang dikonstruksi itu tuh dilakukan oleh media dengan maksud dan tujuan tertentu. Konstruksi yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana pekerja media melihat suatu realitas yang terjadi. Ketika disebarkan kepada halayak juga melihatnya sebagai suatu realitas yang mempunyai hubungan dengan pengalaman, pengetahuan. Jadi halayak itu dalam menanggapi sebuah realitas yang dilakukan oleh media. Kemudian adapun sistem tanda, jadi sistem tanda merupakan konsep semiotika bahasa-bahasa pada bidang linguistik. Krida Laksna dalam bukunya menuliskan bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Bahasa itu selalu mempresentasikan sesuatu dari yang abstrak sampai yang konkret. Bahasa itu bisa menjadi tanda sesuatu yang abstrak, misalnya senang, sedih, marah, kesal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bahasa juga merupakan tanda dari benda-benda yang nyata, seperti halnya kata pohon yang berarti tumbuhan dengan batang dan daun kayu. Kata meja yang berarti sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki sebagai penyangga. Kemudian ada relasi sinkronis dan diakronis. Jadi sinkronis dan diakronis ini apa sih? Jadi sinkronis dan diakronis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari bahasa, dan keduanya memiliki peran dalam memahami sejarah bahasa. Jadi sinkronis itu adalah pendekatan yang mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti itu menganalisis struktur dan sistem bahasa pada saat ini tanpa mempertimbangkan perubahan sejarah yang terjadi sebelumnya. Kalau diakronis itu dia tuh pendekatan yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Jadi kalau pendekatan diakronis ini, peneliti tuh menganalisis sejarah dan perkembangan bahasa dari masa ke masa sampai masa yang sekarang. Kemudian adapun analisis struktural semiotik. Jadi analisis struktural semiotik merupakan pengembangan dari kajian struktural yang menitik beratkan proses analisis pada aspek intrinsik puisi. Jadi model analisis struktur semiotika itu beranggapan bahwa karya sastra atau puisi itu sendiri merupakan struktur ketandaan yang bermakna. Jadi semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Jadi tanda dalam kajian semiotika ini ya bersifat universal karena dia tuh bisa berada dimanapun. Sistem semiotika ini juga nggak terlepas ya dari konsep keadaan yang dijelaskan oleh C.S. Peirce. Jadi menjelaskan 3 penyebab adanya tanda. Yang pertama, tanda itu sendiri. Yang kedua, hal yang ditandai. Dan yang ketiga, sebuah tanda baru yang terjadi dalam batin penerima tanda. Jadi hubungan antara tanda yang ditandai akan menghasilkan sebuah interpretasi baru dalam benak penerima tanda, yakni tanda baru yang diciptakan oleh penerima tanda. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.